Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan dalam video tutorial ini materi metode kelima dari takhrij hadis. Mari kita buka sebelumnya dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Metode kelima ini ya sebagaimana yang sudah Bapak share materinya di e-learning ya, dan kalian bisa baca. Metode kelima adalah metode takhrij dengan menggunakan sifat atau jenis hadis ya. Sifat yang di sini dimaksud adalah klasifikasi, misalkan hadis sahih, hadis dhaif, hadis mutawatir ya. Misalkan hadis qudsi. Nah, ini misalkan di sini memang dijelaskan dalam metode pencarian hadis didasari yang metode kelima ini pada sifat atau jenis hadis ya. Semisal hadis mutawatir atau hadis qudsi, hadis masyhur, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis ahkam, hadis syama'il atau hadis tentang sifat-sifat Nabi dan seterusnya. Nah, ini ulama memang ada yang fokus mengumpulkan hadis berdasarkan sifat ini. Dan kitab sahih, misalkan Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari dan Al-Jami' As-Sahih Imam Muslim, itu juga menggunakan metode ini, yaitu sifatnya sahih. Maka kalau kalian ingin mencari hadis-hadis sahih ya di Al-Jami' As-Sahih Imam Bukhari maupun Imam Muslim ya. Nah, memang mencari matan hadis dengan metode ini, metode kelima dengan sifat, dibutuhkan pengetahuan awal. Nah, ini syaratnya dibutuhkan pengetahuan awal tentang sifat hadis yang dimaksud ya. Semisal jika ingin mencari hadis-hadis qudsi, maka dengan merujuk metode ini dapat dilacak hadis tersebut ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita belum tahu sifat hadis itu apakah sahih, apakah dia itu hadis dhaif, ataukah hadis itu misalkan hadis qudsi, nah ini memang agak sulit bagi kita ya, karena nanti tidak akan ketemu di kitab itu. Nah, buku-buku yang menggunakan metode ini banyak sebetulnya. Ini yang Bapak cantumkan adalah yang Bapak temukan di kitab takhrij yang berbahasa Arab ya, yang di Takhrij Hadis Rasulullah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir ya. Tetapi intinya kitab-kitab yang membahas atau yang mengumpulkan sifat hadis tentang hadis qudsi, hadis mutawatir itu bisa digunakan. Nah, kalau yang Bapak temukan di sini misalkan Al-Azhar Al-Mutanathira fil Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti. Ya. Imam Suyuti ini menulis sebuah kitab namanya Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Mutawatirah, khusus hadis mutawatir, kemudian diringkas menjadi Qatful Azhar. Nanti kita akan mungkin mengulas Qatful Azharnya saja, karena kitab Al-Azhar Al-Mutanathirahnya ini belum ditemukan, mungkin belum sempat Bapak cari. Ada kitab Al-Ittihafat As-Sunniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah ya. Ada hadis atau kitab tentang hadis-hadis qudsi, ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Mahmud Al-Madini. Tapi nanti Bapak akan memberikan opsi lain ya, kitab lain. Ada Al-Hadis Al-Qudsiyah ya, juga karya Lajnah, ini Komisi Al-Quran wal Hadis ya, di Majlis A'la li Syu'un Islamiyah Mesir. Jadi ada satu Komisi Al-Quran dan Hadis ya di Majlis A'la urusan Islam di Mesir ini merilis ya hadis qudsi ya. Itu satu jilid yang Bapak tahu ada itu ya. Ada lagi hadis qudsi ya, ada lagi Maqasid Al-Hasanah ya yang berikutnya. Fi bayani katsirin minal ahadits al-musyahira ala al-sinah karya Imam Sakhawi. Ada judul dari kitab ini membahas tentang hadis-hadis yang masyhur. Nah, itu dijelaskan di situ hadis yang masyhur yang di kalangan orang ini, yang hakikatnya itu apa sih hukumnya? Ya, misalkan di dalam kitab Maqasid Al-Hasanah ini ada hadis yang sering kita dengar, utlubul ilma walau bisin. Nah, kata beliau ini hadis masyhur, tapi
sanadnya dhaif ya. Ada juga kitab Kashful Khafa wa Muzil Ilbas amma isyahra min al-hadis al-sinah ya, An-Nas ya. Ini karya Ismail bin Mahmud Al-Ajaluni. Ini sama juga dengan Maqasid Hasanah, ini tentang hadis masyhur. Ada juga Tanzif Syariah Al-Marfu'an Akhbar As-Sani'ah Al-Mawdu'ah. Nah, karya Sa'duddin Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Iraq ya. Ini tentang hadis-hadis palsu ya. Ada juga misalkan kita temukan Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi ya. Nanti kita akan ulas contohnya, mungkin sekitar 4 kitab terkait dengan itu ya. Kemudian kelebihan buku-buku yang menggunakan metode ini, dengan mudah ya mencari hadis yang dimaksud karena jumlahnya sedikit, nggak banyak hadis mutawatir, nggak banyak hadis palsu juga mungkin dibandingkan dengan hadis yang sahih ya banyak yang sahih lah. Kedua, pencari hadis dapat mengetahui langsung status hadis yang dimaksud, langsung tahu dia, karena itu merujuk ke hadis mutawatir berarti ya hadisnya mutawatir ya. Kalau itu misalkan sifatnya sahih berarti hadisnya sahih. Nah, kekurangannya ya, pertama jumlah hadis dengan sifat tertentu sangatlah sedikit sehingga tidak mencakup aspek yang luas. Bicara hadis mutawatir mungkin kita tidak akan bisa menemukan dalam konteks tema-tema yang tertentu yang kita maksud ya. Misalkan tentang wudu, nah ini mungkin belum tentu ketemu ini karena hadis-hadis mutawatir mungkin tidak membahas aspek itu. Kemudian yang kedua, bagi yang ingin mencari hadis dengan tema-tema tertentu tentunya akan mengalami kesulitan dalam melacaknya dengan buku-buku ini karena tidak efektif ya. Tentunya kalau dia misalkan nggak paham tadi sifatnya hadis itu hadis qudsi apa hadis apa, kemudian tidak paham temanya, mencari tema nggak akan ketemu. Yang ketiga, bagi mereka yang ingin mencari matan-matan hadis untuk perbandingan dengan metode ini tidak terpenuhi karena terbatas hadisnya, sehingga matan-matannya pun terbatas, tidak banyak ya. Ini yang harus kalian pahami tentang hadis menggunakan metode kelima ini ya. Baik, Bapak ambil contoh ini kitab Qatful Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ini kitab ini menggunakan sifat hadis mutawatir. Ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbar Mutawatirah Imam Suyuti. Tidak digunakan rumus-rumus tertentu, artinya tidak seperti yang kita temukan di metode-metode lain, tetapi memang ada ya. Ini Imam Suyuti di awal babnya ini menjelaskan tentang bahwa beliau mengeluarkan hadis-hadis mutawatir di dalam kitab ini. Awalnya kitab ini merupakan ringkasan dari Al-Fawaid Al-Mutakatsirah fil Akhbar Al-Mutawatirah ya. Kata beliau di sini dikatakan wa auradtu fihi ma rawahu minas sahaba asyratan fasa'idan. Kata beliau, aku mengeluarkan dalam kitab ini hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat ke atas. Karena kalau bicara teorinya mutawatir, Imam Suyuti itu mengatakan setiap hadis yang diriwayatkan oleh dalam satu tingkatan itu 10 ke atas maka disebut mutawatir. Itu teorinya beliau. Karena 10 itu sudah memulai angka jam'ul kathroh, jamak banyak ya. Nah, ini kitab Qatful Azhar Mutanatsirah fi Akhbar Mutawatirah karya Imam Suyuti ini disusun berdasarkan bab ya, sebagaimana asalnya. Misalkan di sini Bapak kasih contoh Kitabul Ilmi ya. Kitabul Ilmi misalkan nih di awal ini disebutkan hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong kepadaku, maka bersiap-siaplah dia menempatkan dirinya atau tempatnya di dalam neraka. Nah, di bawahnya ada keterangan nih, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, tidak menggunakan rumus seperti yang di Al-Jami' As-Shaghir atau Al-Jami' Al-Kabir ya. Satu, misalkan dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian 2 dari Abu Hurairah, ketiga dari Anas bin Malik, keempat dari Mughirah bin Syu'bah ya. Dan di Imam Bukhari dikatakan dari Zubair.
yang 5-nya bin Awam, 6 dari Salmah bin Aqwa, 7 dari Ibnu Umar, ya, dan di Tirmizi dan Nasa'i serta Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud, ya. Jadi dijelaskan di sini, ya, berarti Bukhari Muslim ini adanya di sini satu dari Ali, dari Abu Hurairah, dari Anas, ya, dari Mughirah, ya, ditambahkan juga dari Imam Bukhari ada lagi Zubair bin Awam, ada Salmah bin Aqwa dan Ibnu Umar. Dan Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah itu dari Ibnu Mas'ud, ya, mengeluarkan hadis ini riwayatnya. Sedangkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah dan Abi Qatadah serta Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti dijelaskan nih udah 11 sahabat di sini, tambah lagi Imam Hakim dalam Mustadrak ada dari Ammar bin Habib, berarti 12 sudah. Dan Imam Darimi, ya, di Sunan Darimi itu dari Ya'la bin Murrah. Ini ke-13-nya. Musnad Ahmad di musnadnya dari Umar bin Khattab, ya, yang ke-14, 15 Utsman bin Affan, 16 Khalid bin Arfatah, 17 Zaid bin Arqam, 18 disebutkan juga nih Ibnu Umar juga, ya, Zaid dengan Ibnu Umar. Ada 19 Uqbah bin Amir, ya, kemudian 20 Qais bin Sa'ad, 21 Muawiyah bin Abi Sufyan, terus 22 Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Musa Fafaqi, ya. Di sini katakan Tabrani misalkan dari ini di Mu'jam Kabir nih, Mu'jam Kabir Tabrani, 24 dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian 25-nya Thalha bin Abdullah, 26 Aus bin Aus, 27-nya Barra bin Azib, 28 Huzaifah bin Yaman, 29 Rafi' bin Khadij, dan 30 Sa'ib bin Yazid, 31 Sa'ad bin Midhas, 32 Salman Al-Farisi, 33 dari Suhaib, 34 Ibnu Abbas, 35 Atbah atau Utbah bin Ghazawan, 36 Aras bin Umair, 37 Ammar bin Yasir, 38 Amr bin Hurais, ya, dan 39 Amr bin Absah, 40 Amr bin Murrah, dan 41 Mu'az bin Jabal, ya, dan seterusnya nih. Kalau Bapak sebutkan banyak sekali nih. Jadi kalau menurut penelusurannya Imam Suyuti, ya, bahwa hadis man kadzaba alayya muta'ammidan ini, ya, ini jumlah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, coba kalian hitung nih, ada berapa nih? Nanti ini kalian bisa lihat, ya, bisa kalian ambil ini apa namanya, contohnya ini sudah Bapak share ini, ya. Terakhir di sini ada 78, bahkan di tempat lain beliau mengatakan lebih dari 100, ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali, ya. Dan inilah beliau menjelaskan hadis ini, sahabat siapa saja yang meriwayatkan di kitab apa saja. Nah, ini adanya di Qutful Azhar, ya, kitab Qutful Azhar, akhbar mutawatirah ini memang kita perlu mempelajari supaya kita tahu, ya, Qutful Azhar mutanathirah fil akhbar mutawatirah ini terkait dengan itu. Ini kitab ini, ya, Qutful Azhar ini tentang sifat mutawatir, ya. Ini kalian nanti bisa lihat, ini contoh saja yang Bapak cantumkan di sini, ya. Kita pindah kepada kitab lain. Nanti kalian bisa baca-baca, ya. Ini ada hadis yang kedua, ya. Mungkin nanti bisa kalian cari maknanya ini di apa namanya, di kitab-kitab hadis yang dimaksud. Di sini kan ada rujukannya, ya. Yang jelas tidak menggunakan rumusan di sini, ya, langsung disebutkan nama apa namanya, nama muallif kitab hadisnya, Imam Bukhari atau Imam Muslim dan seterusnya. Nah, kemudian kitab yang kedua ini ada kitab ahkam khusus tentang hukum-hukum, ya. Ini yang Bapak ambil contoh kitab ahkamnya Imam Ishbili, ya. Judul kitabnya ini Al-Ahkam Al-Wusta min Haditsin Nabi, ya. Ibnu Kharrat ini wafatnya masa hidupnya 510 sampai 582 Hijrah. Ini juz awal yang Bapak ambil. Nah, beliau pun sama nih. Ini hanya mengumpulkan hadis-hadis hukum, ya. Dan apa yang beliau kumpulkan di sini beliau kumpulkan ada buku-buku yang memang, ya, dicantumkan untuk dikumpulkan hadis-hadisnya, ya. Nanti kita lihat contohnya nih, ya.
ini mukadimahnya begitu panjang. Tapi Bapak ambil singkat-singkatnya saja supaya kalian paham ya. Yang penting bahwa kitab ini membahas tentang hukum. Misalkan fil iman. Ya. Babun fil iman. Ini berada di awal ya. Babun fil iman. Langsung mengatakan muslim. Berarti hadis ini ada di Sahih Muslim. An Yahya bin Ya'mar, dari Yahya bin Ya'mar. Qala kana awwal man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ya, fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman hajina aw mu'tamirina faqulna law laqina ahad min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Jadi ini Muslim mencantumkan hadis ini tentang iman. Di sini jalurnya dari Yahya bin Ya'mar. Di situ dikatakan oleh beliau yang pertama kali mengatakan tentang Qadariyah. Qadariyah ini kalian sudah paham, mungkin belajar di ilmu kalam, yaitu Mu'tazilah ya. Di Basrah yaitu Ma'bad al-Juhani. Ini yang pertama ngomong masalah Qadariyah nih. Bahwasannya yang menentukan manusia, perbuatan manusia, Tuhan tidak ada hubungannya. Nah, ini dia. Nah, ini disebutkan hadis ini. Ya. Kemudian siapa yang terjadi sanad sahabatnya? Ini di sini dikatakan laqina ahadan min ahsabi Rasulillah, kami bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Siapa dia yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Di sini dialognya saya kira kalian bisa mencari ini hadis yang menjelaskan sekali, di antaranya hadis yang tentang 3 ya dasar agama Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Ini ada nih, cuman dia ada tambahan kronologisnya ini. Sebetulnya hadis ini sudah masyhur sekali, kalian sudah pernah baca itu iman, Islam, ihsan itu ya. Ini hadisnya. Nah ini seperti itu ya. Jadi temanya tentang hukum, bagaimana hukumnya iman ini di sini ya, di kitab ini ya. Jadi berdasarkan sifat ahkam. Nah, nanti di sini ada penjelasan juga ya tentang hadisnya. Ya. Bagaimana hukum hadisnya itu dan bagaimana maknanya dan hukumnya ini disebutkan di sini. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang ahkam, hadis hukum ini banyak sekali di sini. Ya, penjelasan-penjelasannya nih. Ya. Memang Bapak katakan terbatas. Jadi ini hanya bicara masalah hukum iman semua gitu. Coba kita lihat di bawah nih tentang iman semua ini memang ya, temanya tema hukum. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, di sini ada disebutkan. Dan dia tidak menggunakan rumus seperti yang kita pernah pelajari di metode-metode sebelumnya. Nah, ini Bapak kira tentang contoh hadis ahkam ya. Nah, kemudian ada tentang kitab Ahadits al-Qudsiyah ya. Al-Ahadits Qudsiyah, ada hadis qudsi nih yang ditulis oleh Mustafa Ibnu Al-Adawi. Nah, ini juga semuanya hadis qudsi semua di sini. Ya, di sini sudah dijelaskan. Ini pun berdasarkan tema, disusun tema yang memang sesuai dengan hadisnya ya. Di sini ada penjelasan apa sih bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ini ada nih, kalian sudah belajar juga lah di kajian ulumul hadis ya, apa bedanya. Tapi intinya ingin Bapak sampaikan, misalkan di sini tema kaifiyah kitabatil hasan wal sayyi'at wa rahmatullahi azza wajalla fi dzalik. Jadi temanya ini ya sesuai dengan yang ada di hadis qudsi ini. Misalkan ini disebutkan munculkan tema ini enggak berurutan temanya memang ya, tidak seperti ada kitab toharo atau apa, tidak. Sesuaikan kandungan kitabnya. Misalkan kaifiyatu kitabatil hasanat wa sayyi'at. Tema tentang bagaimana pencatatan kebaikan dan keburukan dan rahmat Allah dalam hal itu. Nah, ini langsung disebutkan Imam Bukhari, nomor hadis sekian, di Sahih tentunya ini loh hadisnya tentang ini, tentang pencatatan amal baik dan amal buruk ya. Kemudian di bawahnya ada keterangan tentang Muslim, Tirmizi, bagaimana hukum hadisnya. Di sini dikatakan ini begini. Ini semua hadis qudsi ya, dan ada penjelasan-penjelasan di bawah footnote-nya nih, karena sudah ditahqiq ini ya. Saya kira ini memang kita tidak mudah mencari temanya, karena temanya hanya dimunculkan sesuai dengan yang terkandung dalam hadis qudsi ya, dan tidak tertib mungkin. Kamu jangan membayangkan
oh tema toharoh gitu ya. Nah ini ya modelnya ya tentang hadis qudsi ya. Nah, ya ini banyak, pokoknya tidak menggunakan rumus seperti yang lainnya ya. Sama ini karena sifat hadis. Baik, Bapak kira cukup untuk yang hadis qudsi. Kita ambil contoh kitab yang lain. Kemudian yang terakhir ini contoh sifat hadis kitab Maudhu'at ya, Ibnu Al-Jauzi. Kita sering bilangnya Ibnu Jauzi, ini terkenal banget kitab Maudhu'at ini. Hadis-hadis palsu ini ada di sini semua menurut penilaian Ibnu Jauzi, meskipun ini pernah dikritik ya oleh Imam Suyuti bahwa kadang-kadang berlebihan nih Ibnu Jauzi ini menghukumi hadis palsu padahal cuma dhaif, misalkan seperti Utubul Ima walau bisin itu dhaif, tidak sampai kepada palsu. Nah, kalau kita lihat misalkan kitab hadis-hadis palsu dalam kitab Maudhu'at ini disusun berdasarkan tema sama dengan tadi hadis qudsi, hadis akam ya. Tapi memang hadis palsu semua. Nah ini Bapak nukilkan nih, ada dua, kalau nggak salah ada 2 jilid. Bapak ambil jilid yang pertama ini. Ini tema-temanya, misalkan kitab Tauhid, ya. Di bawah beliau di awalnya tentang buruknya berdusta. Nah ini dia. Terus dimulai dengan hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan. Ini sebetulnya tentang peringatan berdusta kepada Nabi itu dosa besar. Tapi pembahasan tentang hadisnya ini di sini, hadis tentang tauhid ya. Ternyata di pembahasan tauhid juga ada banyak hadis-hadis palsu misalkan ya kan, dan yang lain-lainnya di sini sebutkan ya judul-judulnya. Ada kitab iman ya, ada kitab apa ini mubtada ya, ada tentang arwah, ada semua di sini, tentang anak dilahirkan ya. Ya di sini disebutkan nih berdasarkan judul-judul atau tema-tema ya. Tapi tema itu tidak terurut berdasarkan yang kita pahami kitab Toharo atau apa, tidak. Tapi tema ini sesuai dengan kandungan yang ada dalam hadis palsu. Misalkan di sini nih ada tentang pahala orang menghafal Quran, babu thawabu man hafizul Quran nadhron. Nah ini dia. Ini ternyata ada hadis palsunya juga ya. Ada juga bab-bab terkait dengan Al-Quran. Ada bab-bab terkait dengan ilmu hadis. Ini ada terkait dengan hadis-hadis palsu di sini ya. Menurut penilaian Ibnu Jauzi ya. Misalkan kita awali ya. Ini ada bab al-awwal fil dzamil kadzib ya. Ini kan ada hadis Nabi ini alaikum bisidqi. Kalau yang tadi kita sebutkan hadis-hadis sebelumnya itu misalkan berbicara tentang man kadzaba alaihi muta'ammidan, itu jelas mutawatir. Nah ini beliau hanya menyampaikan ya bahwasannya berdosa dengan Nabi ini luar biasa dosanya, dan ini beliau ulas di sini ya, beliau ulas ya kan. Nah ini diulas sama beliau nih ya. Meskipun hadis yang dinukil ini bukan hadis palsu di sini, enggak. Ini cuma penjelasan bahwa betapa beratnya berdusta dengan Nabi, sehingga beliau mengatakan hadis-hadis palsu ini harus dijauhi ya, harus dijauhi. Nah ini makanya setelah beliau mengulas tentang betapa beratnya dosa orang yang berbohong pada Nabi, barulah di situ beliau mengeluarkan bab-bab yang terkait bahwa ada hadis-hadis palsu terkait dengan bab-bab yang dijelaskan judulnya ya. Ini Bapak sengaja memang tidak urut karena bukunya ini besar ya, banyak, sehingga Bapak ketika mau mencoba mengambilnya mengurutnya ini agak rumit juga. Tetapi kalian intinya tahu kalau ingin mencari hadis palsu ini rujuknya diantaranya kepada kitab-kitab seperti ini Al-Maudhu'at. Dan kitab Maudhu'at palsu ini bukan hanya Imam Jauzi ya, banyak yang lainnya. Ada kitab Al-La'il Masnu'ah fil Akhbaril Masnu'ah atau fi Akhbaril Maudhu'ah karya Imam Suyuti juga ya. Nah ini contohnya nih, ini beliau mengulas tentang dosa besarnya berdusta dengan Nabi ini sampai berapa puluh hadis nih ya. Bapak akan ngambil contoh yang lain terkait dengan tema ya, dan ini mudah-mudahan ada nih. Nah ini dia, mesti terkait dengan Al-Kizab ala Rasulillah ya. Al-Kizab ala Rasulillah. Ntar Bapak ambil contoh lain, misalkan di sini
Ya, mudah-mudahan ketemu nih. Tadi sebetulnya sudah diurai ya, bahwa nah ini misalkan nih. Ada tema tentang babu dzikri tauziz Fatimah bi Ali. Bab tentang pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan putri Nabi. Nah, ini ada hadis nih. Ya, misalkan nih ya. Ada hadisnya misalkan disebutkan di sini sami'tu Rasulullah SAW, ini dari Masruq dari Abdullah bin Mas'ud ya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi ghazwati Tabuk wa nahnu nasiru ma'ahu innallaha azza wa jalla amaroni an uzawija Fatimah min Ali fa fa'altu. Nah, di sini sungguhnya Allah merintahkan aku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Jadi perintah Allah nih berdasarkan hadis ini. Faqala li Jibril innallaha qad bana jannatan min lu'lu' qasab, bahwa sungguhnya Allah telah membangunkan istana ya di surga buat ini dari apa, dari lu'lu' itu mutiara ya. Baina kulli qasbah ila qasbah lu'lu'ah min yaqut, dan seterusnya. Pokoknya disebutkanlah ini betapa Allah sudah menyebutkan di sini berdasarkan hadis ini ya. Hadisnya panjang sebetulnya. Di sini wa dzakara hadis tawilan wa ta'ahu Abdun Nur. Ternyata hadis tentang ini yang bahwasanya Allah memerintahkan Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali, yang disebutkan ini hadis palsu. Siapa yang membuatnya? Abdun Nur. Dari mana? Nah, keterangannya Imam Al-Uqaili. Ya, faqala Al-Uqaili kana yadul hadis, ada perawinya di situ Abdun Nur. Ya. Abdun Nur ini di sini nih ada nih. Haddatsana Abdun Nur di sini. Ini ternyata Abdun Nur Al-Masma'i ini ternyata dia yang memasukkan hadis, membuat hadis palsu ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ulasannya perlu kita baca di bawah. Ya, biasanya Imam Ibnu Jauzi akan mengulas. Nah, Bapak kira ini contohnya. Jadi tema-temanya tidak berurutan. Ya, temanya sesuai dengan kandungan yang ditemukan terkait hadis palsu. Bapak kira cukup sampai di sini. Ya, nanti diskusinya mungkin dalam forum yang kita buat. Ya, baik di e-learning maupun di Google Classroom. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan ya kepada Bapak ya. Tapi ini materi semua sudah Bapak upload, bisa kalian baca berulang-ulang, kalian pahami ya, mudah-mudahan kalian bisa paham. Bapak kira cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.